Saat pertama kali aku melangkah ke rumah besar itu, aku tak pernah menyangka bahwa tempat yang kutuju untuk bekerja justru akan menguji hatiku sedalam ini. Namaku Raka, pemuda desa yang datang ke kota hanya untuk mencari rezeki halal. Hari itu, aku diterima bekerja oleh seorang wanita lembut bernama Tante Mira, janda muda yang hidup sendirian setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Dari awal, aku sudah tahu posisiku. Aku hanya pekerja. Tapi entah mengapa, setiap kali ia tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Raka." Hatiku bergetar dengan cara yang tak bisa aku jelaskan. Awalnya aku mengira itu hanya rasa hormat, tapi semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku takut pada diriku sendiri. Karena di balik kelembutannya, Tante Mira menyimpan kesepian yang dalam. Dan tanpa sadar, aku menjadi tempat ia bersandar. Hingga akhirnya, batas antara kasih dan cinta mulai kabur. Dan aku sadar, ujian iman yang sebenarnya baru saja dimulai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Suara kendaraan malam itu masih terdengar sayup di luar pagar besar rumah bercat putih itu. Aku, Reza, seorang pemuda 22 tahun yang baru saja datang dari kampung, menatap bangunan megah itu dengan rasa gugup dan kagum yang bercampur jadi satu. Rumah itu milik seorang wanita bernama Tante Laras, seorang janda berusia 37 tahun, yang dikenal lembut dan ramah di lingkungan perumahan elit itu. Aku diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga bagian kebun dan kebersihan luar. Saat pertama kali bertemu, aku masih ingat jelas senyumnya. Lembut, penuh ketenangan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat jantungku berdetak tak karuan. "Tolong rawat taman depannya, Reza. Tante suka kalau bunga-bunganya mekar rapi," katanya sambil menatapku dengan mata coklat hangat. Aku hanya mengangguk kaku, menahan gugup di dada. "Iya, Tante, siap," jawabku singkat. Hari-hari awal bekerja di sana terasa biasa saja. Aku menyapu halaman, menyiram bunga, dan sesekali membantu membawa barang dari mobil Tante Laras. Tapi semakin lama, semakin aku sadar, rumah itu punya suasana yang berbeda. Sunyi, tapi hangat. Kadang, dari dalam rumah, terdengar suara lembut Tante Laras sedang bernyanyi sambil memasak. Suaranya menenangkan. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, ia keluar mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya dibiarkan terurai, menambah pesonanya. Ia menghampiriku sambil membawa segelas jus dingin. "Reza, kamu capek ya? Nih, minum dulu," ucapnya lembut. Aku tergagap menerima gelas itu, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Terima kasih, Tante," ucapku. Tatapan matanya lembut, tapi menembus. Aku berusaha menunduk, namun aroma tubuhnya yang wangi membuatku semakin tak tenang. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Aku mulai menantikan setiap kali Tante Laras berbicara padaku. Senyumnya terasa menenangkan, tapi juga menimbulkan gejolak yang tak bisa aku jelaskan. Aku tahu, seharusnya aku hanya seorang pembantu yang bekerja di rumahnya. Tapi mengapa setiap kali ia menatapku, hatiku terasa bergetar, seolah aku sedang jatuh pada sesuatu yang tidak seharusnya. Dan aku belum tahu, hari-hari berikutnya akan menguji perasaanku lebih dalam lagi. Pagi itu, udara terasa segar setelah hujan semalam. Daun-daun di taman masih basah, dan aroma tanah basah membuat suasana tenang. Aku sedang memunguti daun kering ketika suara lembut itu kembali terdengar. "Reza, nanti setelah kamu selesai di taman, bantuin Tante bersihin ruang tamu ya," ucapnya sambil berdiri di teras. Aku menatapnya sekilas. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang kain berwarna lembut. Rambutnya tergerai pelan tertiup angin, membuatku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya cepat-cepat menunduk. "Iya, Tante. Sebentar lagi selesai," jawabku pelan. Setelah beberapa menit, aku masuk ke ruang tamu. Tante Laras sedang menata vas bunga di meja kaca. Dari jarak dekat, wajahnya terlihat begitu tenang, kulitnya halus, dan senyumnya memancar lembut. Ia berbalik dan menatapku. Tatapan itu hangat, tapi membuat dada ini sesak oleh sesuatu yang tak bisa aku pahami. "Kamu rajin ya, Reza. Tante senang kalau ada yang bisa bantu jaga rumah ini tetap rapi," katanya dengan senyum kecil. Aku hanya bisa membalas dengan gugup, "Saya senang bisa bantu Tante." Ia mendekat untuk memberikan kain lap padaku.
Saat jemarinya menyentuh tanganku, hanya sebentar, tapi rasanya seperti waktu berhenti. Hangat. Aku menarik tanganku cepat-cepat, pura-pura fokus membersihkan meja, padahal dalam hati, semuanya sudah berantakan. Beberapa hari setelah itu, setiap kali ia menatapku, aku merasa jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Kadang ia sengaja mengajakku bicara lama-lama, seolah ingin mengenalku lebih dekat. "Reza, kamu masih muda. Kenapa nggak kuliah aja?" tanyanya suatu malam saat kami duduk di teras. Aku menghela napas. "Orang tua saya nggak mampu, Tante. Jadi saya kerja dulu, ngumpulin uang." Ia menatapku lama, matanya tampak sendu. "Tante salut sama kamu. Jarang ada anak muda sekuat kamu." Aku menunduk. Tapi di hati kecilku, muncul sesuatu yang aneh. Aku mulai merasa nyaman setiap di dekatnya. Suatu malam, saat listrik di rumah sempat padam, kami berdua duduk di ruang tamu hanya dengan cahaya lilin. Dalam cahaya temaram itu, wajahnya terlihat begitu lembut, matanya menatapku penuh arti. "Reza," katanya pelan. "Tante senang kamu ada di sini." Aku menelan ludah. Tak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, malam itu tatapan mata kami bertemu lebih lama dari biasanya. Dan entah kenapa, tatapan itu mulai menghantui pikiranku. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Tatapan lembut itu terus berputar di benakku. Aku tahu, ini salah. Tapi hatiku sudah mulai goyah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai berubah. Setiap kali aku melihat Tante Laras, rasanya seperti ada bisikan halus di dalam hati yang berkata, dia terlalu baik untuk sekadar majikan. Pagi itu, ia sedang menyiram bunga di taman belakang. Aku datang membantu membawa ember air. Ketika ia menoleh, wajahnya disinari cahaya matahari pagi, membuat kulitnya tampak berkilau lembut. "Wah, kamu udah bangun pagi lagi, Reza." Tante sampai heran. "Kamu nggak pernah malas," ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil. "Kalau malas, nanti bunga Tante layu." Ia ikut tertawa pelan. Suaranya menenangkan. Tapi saat matanya bertemu dengan mataku, dunia seakan berhenti sejenak. Ada keheningan yang aneh. Aku cepat-cepat menunduk dan pura-pura sibuk dengan ember, tapi jantungku berdetak makin cepat. Sore harinya, Tante Laras memintaku membetulkan tirai di ruang tengah. Aku harus naik tangga kecil untuk menjangkaunya. Ketika aku sedang berdiri di atas tangga, tanpa sengaja ia berdiri di belakangku, memegangi tangga agar tidak goyah. "Pelan-pelan, Reza. Hati-hati jatuh," katanya lembut. Aku menoleh sedikit ke bawah, dan mata kami kembali bertemu. Jarak kami begitu dekat. Terlalu dekat. Aku bisa merasakan aroma tubuhnya yang wangi, lembut dan menenangkan. Sekali lagi, aku mencoba fokus. Tapi setiap detik terasa seperti ujian. Begitu aku turun dari tangga, ia tersenyum kecil. "Terima kasih, ya. Kamu memang bisa diandalkan." Senyum itu lagi. Senyum yang membuatku tak tenang. Malamnya, aku duduk di kamar kecilku di belakang rumah, menatap atap, mencoba mengusir semua bayangan tentang dirinya. Tapi semakin aku mencoba, semakin kuat rasa itu. "Ya Allah," bisikku pelan. "Aku cuma ingin bekerja dengan baik, tapi kenapa hati ini seperti ditarik ke arahnya?" Aku tahu batas itu jelas. Aku hanyalah pembantunya, bukan siapa-siapa. Tapi setiap kali ia bicara, setiap kali ia tersenyum, rasanya seperti tembok di antara kami perlahan mulai runtuh. Dan aku mulai takut. Bukan karena Tante Laras bisa marah, tapi karena aku takut pada hatiku sendiri. Sore itu hujan turun deras. Langit mendung, dan suara air menetes di atap terdengar seperti lagu yang menenangkan. Aku baru saja menutup jendela ruang tengah ketika Tante Laras datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Reza, sini duduk dulu. Hujannya belum reda, kamu istirahat aja dulu," katanya sambil menaruh 1 cangkir di hadapanku. Aku menurut. Kami duduk di ruang tamu, berdua, menatap hujan yang turun di luar jendela besar. Suasana terasa damai, tapi juga canggung. Hanya ada suara hujan dan detak jantungku yang terasa semakin cepat. "Udah lama ya kamu di sini," ucapnya pelan sambil menatap keluar. Aku mengangguk. "Iya, Tante. Hampir 3 bulan." Ia tersenyum samar. "Tante senang kamu kerja di sini. Rumah ini dulu sepi sekali sebelum kamu datang. Sekarang, rasanya ada yang hidup lagi." Aku menelan ludah.
Kalimat itu menancap dalam hatiku. Aku ingin membalas sesuatu, tapi lidahku keluh. Beberapa menit berlalu dalam diam, lalu ia bertanya pelan, "Reza, kamu nggak merasa capek terus kerja begini?" Aku tersenyum kecil. "Enggak, Tante. Selama bisa bantu Tante, saya senang." Ia menatapku lama. Mata itu, hangat tapi tajam, seolah berusaha membaca isi hatiku. Dan entah apa yang merasuki diriku, aku tiba-tiba bicara jujur tanpa sadar. "Tante." Ia menoleh, menatapku lembut. "Iya, Reza." Aku menunduk, mencoba menahan kata-kata, tapi akhirnya keluar juga. "Kadang saya bingung, Tante. Kenapa setiap kali Tante tersenyum atau bicara baik, hati saya rasanya aneh. Seolah saya takut kehilangan." Suasana langsung hening. Suara hujan semakin jelas terdengar. Tante Laras terdiam, hanya menatapku tanpa bicara. Aku sadar, kata-kataku sudah keterlaluan. Aku segera menunduk dalam-dalam. "Maaf, Tante. Saya nggak bermaksud lancang. Saya cuma nggak tahu kenapa perasaan ini muncul." Ia menghela napas pelan, menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Reza," katanya lembut, "perasaan itu manusiawi. Tapi kita harus tahu batasnya." Aku mengangguk cepat, menyesal sudah bicara jujur. Tapi sebelum aku sempat bangkit, ia menambahkan, "Tapi Tante juga bukan nggak merasakan apa-apa." Aku tertegun. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku menatapnya, mencari arti di balik kata-katanya. Tapi sebelum sempat aku bicara lagi, ia berdiri dan berkata pelan, "Kita bicarakan lain waktu." "Ya." Sekarang hujan sudah mulai reda. Ia melangkah pergi, meninggalkanku dalam kebisuan panjang. Dan di tengah sisa rintik hujan itu, aku sadar hubungan kami sudah mulai berubah. Sejak kejadian sore itu, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak lagi sesantai dulu. Ada keheningan aneh setiap kali aku dan Tante Laras bertemu. Kami masih berbicara seperti biasa, tapi di balik setiap kata, ada sesuatu yang tak terucap. Pagi itu, aku sedang memangkas bunga di taman depan ketika Tante Laras keluar rumah dengan pakaian sederhana, membawa secangkir kopi. Ia berdiri di tangga teras, menatapku lama tanpa bicara. Aku berpura-pura sibuk, padahal sebenarnya aku tahu, ia sedang memperhatikanku. "Reza," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Iya, Tante." Ia tersenyum kecil. "Tante jadi kepikiran soal omongan kamu waktu hujan kemarin." Aku langsung kaku. Napasku tercekat. "Maaf, Tante, saya nggak bermaksud." Ia cepat memotong lembut, "Nggak apa-apa. Tante malah ngerti sekarang." Aku menatapnya bingung. "Ngerti gimana, Tante?" tanyaku hati-hati. Ia menghela napas panjang, menatap langit. "Tante udah lama hidup sendiri, Reza. Kadang, Tante juga merasa sepi. Dan mungkin karena itu, Tante jadi terlalu dekat sama kamu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti angin yang membawa kehangatan sekaligus kegelisahan. "Tapi Tante tahu," lanjutnya, "kalau kita harus tetap saling menghormati." Aku menunduk. "Iya, Tante, saya paham." Namun, dalam hati kecilku, rasa itu justru semakin tumbuh. Hari demi hari berjalan. Kami mencoba bersikap biasa, tapi semuanya terasa semakin sulit. Kadang saat aku sedang mengepel lantai, Tante Laras tanpa sengaja lewat terlalu dekat, dan aroma parfumnya membuatku kehilangan fokus. Kadang, saat ia tertawa di dapur, aku ingin sekali ikut bicara, tapi takut menimbulkan salah paham. Suatu malam, aku mendengar suara isakan pelan dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar dan melihat Tante Laras duduk sendirian, menatap foto mendiang suaminya. Aku ragu mendekat, tapi langkahku akhirnya bergerak sendiri. "Tante," panggilku pelan. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Reza." "Tante cuma kangen." Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Allah pasti kasih ketenangan buat orang sekuat Tante." Ia tersenyum samar. "Kamu selalu tahu cara ngomong yang menenangkannya." Kami terdiam beberapa saat. Lalu tanpa sadar, ia menyandarkan kepala di pundakku. Aku terkejut, tapi tak bergerak. Hanya diam. Hening. Hujan di luar kembali turun perlahan. Dalam keheningan itu, aku tahu, apa yang kami rasakan bukan sekadar kedekatan biasa. Tapi aku juga tahu, ini jalan yang berbahaya. Malam itu menjadi malam yang tidak bisa aku lupakan.
Sejak Tante Laras bersandar di pundakku, semuanya berubah. Tidak ada kata, tapi keheningan itu berbicara banyak. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bangkit dan tersenyum tipis. Maaf ya, Reza. Tante cuma butuh seseorang buat dengerin, katanya pelan. Aku menggeleng cepat. Enggak, Tante. Saya senang bisa nemenin Tante. Ia menatapku, matanya masih sedikit basah. Kamu selalu bilang hal yang bikin hati ini tenang. Setelah itu, ia pergi ke kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang penuh gejolak. Aku menatap ke arah pintu kamarnya yang tertutup, lalu menunduk sambil beristighfar dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku terbawa perasaan ini. Namun, setiap kali aku berusaha menjauh, Tante Laras justru semakin sering mencari keberadaanku. Kadang ia mengajakku makan bersama, kadang hanya untuk menemani menonton televisi di ruang tengah. Semakin lama, semakin sulit menolak. Suatu sore, ia memintaku membetulkan lampu di dapur. Tangga kecil kutegakkan di bawah plafon, dan aku naik untuk mengganti bola lampu. Tante pegangin, biar nggak jatuh, katanya lembut dari bawah. Ketika aku menunduk, wajahnya tepat di bawahku, menatap dengan tatapan lembut itu lagi. Aku mencoba fokus pada lampu, tapi jantungku tak karuan. Begitu aku turun dari tangga, jarak kami terlalu dekat. Nafasku tercekat, waktu terasa berjalan pelan. Namun Tante Laras cepat mengalihkan pandangannya dan berkata pelan, "Terima kasih ya, Reza." Aku mengangguk kaku. "Iya, Tante." Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu tiba-tiba ia bicara, suaranya nyaris bergetar. "Reza, kamu pernah merasa sendirian?" Aku mengangguk pelan. "Pernah, Tante. Waktu orang tua saya jauh di kampung, saya sering merasa sepi." Ia menatapku lama. "Tante juga. Kadang sepi itu datang tiba-tiba, dan rasanya susah diusir." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku bisa merasakan ketulusan sekaligus luka dalam suaranya. Tanpa sadar aku menjawab lirih, "Kalau Tante butuh teman bicara, saya selalu ada." Ia tersenyum lembut. "Terima kasih, Reza. Kamu baik banget." Malamnya, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi wajahnya, suaranya, dan kelembutan sikapnya yang selalu menenangkan. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut yang semakin besar. Aku sadar, kami sama-sama sendirian, dan kesepian seringkali jadi pintu bagi godaan. Dan aku tahu, kalau aku tak berhati-hati, aku bisa kehilangan kendali atas hatiku sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Tante Laras tampak lebih diam dari biasanya. Ia menatap jendela ruang makan dengan pandangan jauh, seolah pikirannya sedang melayang entah kemana. Aku yang sedang menyiapkan air di dispenser hanya bisa memperhatikannya dari jauh. "Pagi, Tante," sapaku pelan. Ia menoleh, tersenyum kecil. "Pagi, Reza. Kamu udah bangun lebih pagi lagi ya?" Aku tertawa kecil. "Iya, Tante. Udah kebiasaan dari kampung." Namun senyum di wajahnya terlihat dipaksakan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik tatapan matanya yang sayu itu. "Kenapa ya, Tante? Kelihatan lagi banyak pikiran," tanyaku hati-hati. Ia diam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Kadang hidup ini terasa berat, Reza. Apalagi kalau harus dijalani sendirian." Aku terdiam. Ia melanjutkan pelan. "Tante dulu punya keluarga yang utuh. Suami, anak, tapi semuanya berubah begitu cepat. Sejak suami Tante meninggal dan anak Tante kuliah di luar negeri, rumah ini terasa sepi sekali." Aku baru tahu, ternyata Tante Laras menyimpan kesepian sedalam itu. Aku menatapnya dengan iba. "Tante pasti kuat ya, bisa melalui semuanya sendiri." Ia menatapku dengan senyum tipis. "Tante berusaha kuat. Tapi kadang, manusia juga butuh sandaran, walau cuma sekadar tempat berbagi cerita." Kata-katanya terasa menembus dadaku. Sejak hari itu, aku jadi semakin sering menemani Tante Laras mengobrol. Kami bicara banyak hal, mulai dari masa lalunya, tentang anaknya yang jarang pulang, hingga tentang mimpinya membuka toko bunga sendiri suatu hari nanti. Semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar bahwa di balik kelembutannya, ia menyimpan luka yang dalam. Dan entah kenapa, aku ingin menjadi orang yang bisa menghapus luka itu. Sore harinya, kami duduk di taman belakang. Udara hangat, dan matahari mulai turun perlahan. Tante Laras memandangi bunga mawar yang mulai mekar, lalu berkata pelan, "Reza,
kamu tahu nggak, bunga ini mirip hidup manusia. Aku menoleh. Maksud Tante? Awalnya kecil, butuh dirawat, baru bisa mekar. Tapi begitu indah, waktunya juga singkat. Kalau nggak dijaga, cepat layu. Aku menatapnya dalam. Kata-kata itu terasa seperti pesan tersirat, bukan hanya tentang bunga, tapi tentang perasaan yang sedang tumbuh di antara kami. Aku ingin menjawab sesuatu, tapi suaraku tertahan. Hanya diam. Sore itu berakhir dengan senyap. Tapi sejak hari itu, aku tahu satu hal, senyum Tante Laras menyimpan lebih dari sekadar kebaikan. Ada rahasia, ada rasa, dan mungkin ada cinta yang ia sembunyikan dengan rapat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain, tapi bagiku, setiap detik terasa berbeda. Semakin lama aku mengenal Tante Laras, semakin aku sadar perasaan ini bukan sekadar kekaguman. Ini cinta. Cinta yang tumbuh diam-diam, tanpa pernah aku rencanakan. Namun cinta itu juga membawa ketakutan. Aku tahu posisi diriku siapa. Aku hanyalah seorang pekerja di rumahnya, bukan pria yang pantas mendampinginya. Tapi hati tidak bisa diperintah, bukan? Suatu malam, aku melihat Tante Laras duduk di teras, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku mendekat perlahan. Tante belum tidur, tanyaku pelan. Ia menoleh dan tersenyum samar. Belum. Lagi pengen tenang sebentar. Aku ikut duduk di sebelahnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati dari taman belakang. Tante suka malam seperti ini, ucapnya. Sepi, tapi jujur. Kadang, dalam sepi, kita bisa dengar isi hati sendiri. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu teras. Ia tampak damai, tapi di matanya ada kesedihan yang dalam. Tante, kataku hati-hati, kalau suatu hari Tante menemukan seseorang yang bisa buat Tante bahagia lagi, apa Tante mau buka hati? Ia terdiam, menatapku lama. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. Bahagia itu bukan soal siapa yang datang, Reza. Tapi siapa yang tulus bertahan. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Aku ingin berkata bahwa aku ingin bertahan, tapi aku tak punya keberanian untuk mengatakannya. Aku hanya menatapnya dalam diam, membiarkan waktu berjalan begitu pelan. Beberapa detik kemudian, ia menatapku balik. Tatapan itu tak lagi seperti dulu, ada sesuatu yang baru. Lembut, namun penuh arti. Reza, katanya pelan. Kalau hidup mempertemukan dua orang yang saling butuh, tapi tak seharusnya bersama, apa yang harus mereka lakukan? Pertanyaan itu menghujam hatiku. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Mereka bisa saling mendoakan, Tante. Karena kadang, cinta yang tulus justru harus ikhlas. Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Kamu bijak untuk anak seusiamu. Aku hanya tersenyum lemah, menahan perasaan yang sudah terlalu dalam untuk diucapkan. Malam itu kami hanya duduk diam. Tak ada kata, tak ada sentuhan, hanya dua hati yang saling memahami tanpa perlu menjelaskan. Dan di saat itulah aku sadar, mungkin cinta ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk disyukuri. Karena bisa mencintai seseorang sebaik Tante Laras, tanpa harus memilikinya, sudah menjadi anugerah yang tak ternilai. Waktu berlalu. Hari-hari di rumah itu terasa semakin tenang tapi penuh tanda tanya. Hubungan kami semakin dekat, tapi juga semakin sulit dijelaskan. Kadang kami tertawa bersama, kadang kami diam terlalu lama hingga suasana menjadi janggal. Namun kedekatan itu tidak berlangsung mulus. Suatu pagi, seorang pria datang ke rumah. Ia tampak rapi, berjas, dan membawa berkas-berkas di tangannya. Aku yang sedang membersihkan taman melihatnya turun dari mobil dan langsung menuju ke pintu utama. Tante Laras ada? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ada, sebentar ya, saya panggilkan. Ketika Tante Laras keluar, wajahnya tampak terkejut. Mas Arman, katanya perlahan. Pria itu tersenyum. Sudah lama ya, Laras. Aku cuma mau mampir, sekalian nanyain kabar. Aku diam di sudut, memperhatikan mereka. Dari cara mereka bicara, aku tahu pria itu bukan orang asing. Tatapan mereka menunjukkan sejarah yang belum selesai. Setelah berbincang sebentar, pria itu akhirnya pamit. Tapi setelah ia pergi, Tante Laras tampak gelisah. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong. Aku mendekat perlahan. Tante, enggak apa-apa. Ia menoleh, tersenyum lemah. Enggak, Reza.
Cuma, masa lalu kadang datang tanpa diundang. Aku tidak berani bertanya lebih jauh, tapi hatiku terasa sesak. Sejak hari itu, Tante Laras jadi sering diam. Ia jarang mengajakku bicara seperti dulu. Suasana rumah kembali sunyi seperti sebelum aku datang. Malamnya, aku melihatnya duduk sendirian di taman belakang. Aku memberanikan diri mendekat. "Tante," panggilku pelan. Ia menatapku, matanya lembut tapi lelah. "Reza, kamu baik sekali. Tapi Tante takut kamu terlalu terlibat dalam hidup Tante." Aku terdiam. "Maksud Tante?" Ia menatapku dalam. "Kamu masih muda. Kamu punya masa depan. Tante cuma takut kamu tersesat dalam perasaan yang gak seharusnya." Kata-katanya seperti pisau yang pelan menembus dada. Tapi aku tahu, ia benar. Aku menunduk. "Saya ngerti, Tante. Tapi yang saya rasakan, nggak bisa saya bohongi." Ia menarik napas panjang. "Perasaan itu tulus, Reza. Tante tahu. Tapi kadang, Allah punya cara lain untuk menunjukkan cinta yang benar." Aku hanya bisa menatap tanah, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu kami berpisah dalam diam. Tapi dalam hati masing-masing, ada luka yang mulai tumbuh. Aku tahu, cinta ini sedang diuji. Dan mungkin, inilah saatnya aku harus memilih antara perasaan dan ketulusan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Suara detak jam di ruang tamu terdengar sangat pelan, namun menusuk jantungnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, sementara pikirannya melayang pada sosok Tante Mira. Sudah berulang kali ia beristighfar, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah lembut Tante Mira terus hadir, membuat dadanya sesak. Raka tahu, apa yang ia rasakan ini salah. Ia hanyalah seorang pekerja, dan Tante Mira adalah majikannya. Namun di sisi lain, setiap kali Tante Mira tersenyum padanya, dunia seolah berhenti berputar. Pagi harinya, saat Raka keluar ke halaman untuk menyapu, Tante Mira sudah duduk di taman, mengenakan baju tidur berwarna putih. Angin berhembus lembut, menerbangkan helaian rambutnya yang terurai. "Raka," panggilnya pelan. Raka menoleh cepat. "Iya, Tante." "Duduklah sebentar. Tante ingin bicara." Raka ragu sejenak, lalu duduk di bangku taman, menjaga jarak secukupnya. Tante Mira menatap lurus ke depan. "Kau tahu, sejak suamiku meninggal, rumah ini terasa sepi sekali. Aku jarang bicara dengan siapapun, dan entah kenapa, setiap kali kamu ada, suasana terasa berbeda." Raka menunduk, jantungnya berdetak cepat. "Saya hanya ingin membuat Tante nyaman." Tante Mira menoleh perlahan. "Kamu selalu tahu cara membuatku tenang, Raka." Ada keheningan panjang di antara mereka. Burung-burung berkicau di kejauhan, sementara embun pagi masih menempel di daun-daun. Raka menelan ludah. "Tante, boleh saya jujur?" Tante Mira mengangguk perlahan. Raka menarik napas panjang. Saya sering berdoa pada Allah supaya hati ini tetap kuat. Karena jujur, Tante, saya mulai takut pada perasaan saya sendiri." Tante Mira menatapnya dengan mata berkaca. Ia menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Raka, mungkin kau bukan satu-satunya yang takut." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat hati Raka bergetar hebat. Ia ingin menjauh, tapi juga tidak sanggup. Ia ingin menatapnya lebih lama, tapi tahu itu akan membuat imannya runtuh. Dalam diam, ia menunduk, lalu berucap pelan. "Kalau begitu, biarlah kita sama-sama berdoa, Tante, agar Allah menjaga hati ini, sebelum semuanya terlambat." Tante Mira menatap Raka lama sekali, lalu tersenyum kecil. "Kau benar, Raka. Mungkin itu yang paling bijak." Raka berdiri, menunduk hormat, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Namun di balik punggungnya, Tante Mira hanya bisa menatap, sambil berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Kenapa hati ini tak mau berhenti memikirkanmu, Raka?" Hari itu, langit tampak kelabu. Hujan turun perlahan membasahi halaman rumah Tante Mira. Raka baru saja selesai menutup pagar ketika tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria keluar dari mobil mewah itu, mengenakan jas hitam dengan wajah dingin. Raka buru-buru menghampiri. "Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu menatap tajam. "Aku mencari Mira. Katakan padanya, Doni datang." Raka tertegun. Nama itu sempat ia dengar dari Tante Mira,
Doni, adik iparnya yang sejak dulu sering memaksa Tante Mira menjual rumah peninggalan almarhum suaminya. Raka pun segera memanggil Tante Mira yang sedang di ruang tengah. Begitu melihat Doni, wajah Tante Mira langsung pucat. "Kau datang lagi, Doni? Bukankah sudah kukatakan, aku tidak akan menjual rumah ini?" Doni tersenyum sinis. "Kau pikir bisa hidup terus di sini sendirian? Aku tahu keadaanmu. Tanpa suami, tanpa keluarga, hanya ditemani pembantu muda. Apa kata orang nanti, Mira?" Kata-kata itu membuat Raka mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Tante Mira melangkah maju, suaranya gemetar. "Jangan hina Raka. Dia bukan sekadar pembantu, tapi orang baik yang menolongku menjaga rumah ini." Doni terkekeh. "Orang baik? Atau mungkin kau sudah terlalu nyaman dengannya?" Raka menunduk menahan emosi. Hatinya terbakar, tapi ia tahu tidak pantas membalas. Tante Mira menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tegas, "Cukup, Doni. Aku tidak akan menjual rumah ini dan tolong jangan ganggu hidupku lagi." Doni mengangkat bahu, lalu berjalan pergi sambil menatap Raka tajam. "Nikmatilah waktumu, anak muda. Dunia tidak selalu berpihak pada orang sepertimu." Setelah Doni pergi, Tante Mira duduk lemas di sofa. Raka segera menuangkan segelas air, lalu menyerahkannya. "Tante, sabar ya. Orang seperti itu tak pantas membuat Tante bersedih." Tante Mira tersenyum pahit. "Aku sudah terbiasa, Raka. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Karena aku tahu, aku tidak sendiri lagi." Raka menatapnya lama. Hujan masih turun, membingkai momen itu dengan keheningan yang aneh. Ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka, sesuatu yang lembut namun begitu kuat. Tante Mira lalu berkata pelan, "Raka, kalau suatu hari aku terpaksa kehilangan semua ini, apa kamu masih akan tetap di sisiku?" Raka terdiam, lalu menjawab dengan suara mantap, "Selama Allah mengizinkan, saya akan selalu ada, Tante." Mata Tante Mira perlahan basah, tapi bibirnya tersenyum hangat. "Terima kasih, Raka." Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan sekaligus mengguncang hati. Raka duduk di teras, menatap air hujan yang menetes di ujung atap. Lampu taman menyala redup, menerangi wajahnya yang murung. Dari dalam rumah, Tante Mira berjalan pelan sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ia mengenakan sweater abu-abu dan selendang tipis. Suaranya lembut ketika memanggil, "Raka, masuklah, nanti masuk angin." Raka menoleh dengan senyum kecil. "Tidak apa-apa, Tante. Saya hanya ingin menikmati hujan." Rasanya tenang sekali. Tante Mira ikut duduk di sebelahnya. Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara hujan dan deru angin yang menemani. Beberapa menit kemudian, Tante Mira berbisik, "Sejak Doni datang tadi siang, aku jadi tidak tenang. Aku takut dia akan membuat masalah." Raka menatapnya penuh empati. "Selama saya di sini, tidak akan ada yang berani mengganggu Tante." Tante Mira menoleh, menatap mata Raka lama sekali. Ada keteduhan di sana, tapi juga sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. "Kau terlalu baik, Raka. Kadang aku takut, kebaikanmu justru akan melukaiku." Raka menunduk. "Saya hanya ingin melindungi Tante, bukan menyakiti." Hening kembali. Hujan semakin deras. Tiba-tiba petir menyambar, membuat Tante Mira terkejut dan refleks memegang lengan Raka. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat waktu seolah berhenti. Raka terdiam, jantungnya berdetak keras. Tante Mira pun cepat menarik tangannya, wajahnya memerah. "Maaf, aku hanya kaget," katanya pelan. Raka menatapnya, lalu menggeleng lembut. "Tidak apa-apa, Tante." Namun setelah itu, keduanya sama-sama diam. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan perasaan yang bergulung di dada masing-masing. Hujan seakan menjadi saksi betapa dua hati sedang berperang antara keinginan dan iman. Beberapa saat kemudian, Raka berkata lirih, "Tante, mungkin malam ini hujan turun agar kita belajar tentang jarak. Bahwa ada batas yang harus dijaga agar perasaan ini tetap suci." Tante Mira menatapnya dengan mata berkaca. "Kau benar, Raka. Tapi jujur, semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku merasa dekat." Raka hanya menunduk, menahan napas berat. "Kalau begitu, biarlah Allah yang menjaga hati kita, Tante."
Karena saya takut, kalau hati ini terlalu lama melawan, bisa jadi nanti justru tersesat. Tante Mira menunduk. Air matanya menetes perlahan, menyatu dengan air hujan di luar sana. Ia tahu, rasa itu nyata. Tapi ia juga tahu, tidak semua rasa bisa dimiliki. Pagi itu suasana rumah terasa tegang. Tante Mira tampak gelisah sejak subuh. Ia bolak-balik menatap ponselnya, seolah menunggu sesuatu yang buruk datang. Raka yang sedang membersihkan ruang tamu memperhatikan perubahan sikap itu dengan khawatir. Tante, ada apa? Wajah tante pucat sekali, tanya Raka lembut. Tante Mira hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Raka, hanya sedikit pusing. Tapi nada suaranya terdengar gugup. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Raka berjalan keluar untuk membuka pagar, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Doni kembali datang. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa dua orang laki-laki berpakaian rapi, salah satunya membawa map tebal. Kami dari pihak notaris, ujar salah satu pria itu dingin. Kami ingin membicarakan masalah surat kepemilikan rumah ini. Raka menatap bingung. Maaf, tapi urusan seperti ini sebaiknya langsung dengan Tante Mira. Begitu Tante Mira keluar, Doni langsung bersuara lantang. Mira, sudah cukup kau menutup-nutupi semuanya. Rumah ini sudah aku urus untuk dijual, dan hasilnya akan dibagi sesuai hak keluarga. Tante Mira menatapnya tak percaya. Apa kau gila, Doni? Rumah ini peninggalan suamiku, bukan warisan keluarga besar kalian. Doni tersenyum miring. Kau tidak punya bukti hukum yang cukup, Mira. Semua surat sudah aku bawa. Kalau kau menolak, maka aku akan bawa ini ke pengadilan. Raka yang mendengar itu mulai emosi, namun ia berusaha menahan diri. Tolong hormati tante. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Doni mendengus. Dan kau, pembantu sop pahlawan, sebaiknya jangan ikut campur urusan keluarga. Raka mengepalkan tangan, tapi sebelum ia bereaksi, Tante Mira memegang lengannya. Sudahlah, Raka, jangan. Suaranya bergetar. Tante Mira menatap Doni dengan mata basah. Kalau memang ini maumu, ambillah semuanya. Aku tidak akan berdebat. Tapi ingat, kau sudah menodai nama keluarga sendiri demi uang. Doni terdiam sesaat, lalu pergi bersama orang-orangnya dengan wajah puas. Begitu mobil mereka menjauh, Tante Mira jatuh berlutut di lantai teras, menangis sesenggukan. Raka segera memeluknya, berusaha menenangkannya. Tante, sabar. Allah tidak akan diam melihat kezaliman ini. Saya janji, saya tidak akan biarkan Tante kehilangan tempat tinggal. Tante Mira menggenggam tangan Raka erat. Raka, kalau aku harus pergi dari rumah ini, bisakah aku tetap bersandar padamu? Raka terdiam. Ia menatap mata Tante Mira yang penuh luka, lalu menjawab dengan suara bergetar. Selama Allah izinkan, Tante, saya akan selalu di sisi Tante, bukan karena belas kasihan, tapi karena saya tulus ingin melindungi. Tante Mira menatapnya lama, dan di matanya ada rasa yang tak lagi bisa disembunyikan.